akan bahas tentang sistem gerbang logika, logic gates, di mana gerbang logika disebut juga dengan gerbang logika Boolean, merupakan sebuah sistem pemrosesan data untuk proses input yang berupa bilangan biner menjadi sebuah output. Itu terkunci jika menggunakan sebuah proses. Kemudian fungsi gerbang logika atau logic gates adalah sebagai unit perintah dan penerjemah, di mana ia akan menghubungkan banyak perangkat atau komponen di dalamnya, dan ia tergabung pada sebuah IC atau integrated complex, seperti jenis komponen transistor, dioda, optik, relay, dan lain-lain perangkat elektronik. Jadi aplikasi di gerbang logika itu akan ditemukan pada komponen-komponen tersebut. Jenis gerbang logika yang pertama adalah gerbang AND atau AND gates. Di gambar dapat dilihat A sebagai input dan B sebagai input, A dan B lah input, sedangkan ada output. Jika A berlogika ke 0 dan B berlogika 0, maka outputnya juga 0. Yang menjadi pembedaannya di sini adalah jika A 1 dan B berlogika 1, maka akan menghasilkan output 1. Selebihnya akan menghasilkan 0. Ini disebut dengan gerbang AND. Kemudian gerbang OR atau OR gates. Jika input A dan B 0, maka output 0. Jika input A 0 dan input B 1, maka output 1. Seterusnya ke bawah, salah satu input pada jika memiliki logika 1, maka dia akan menghasilkan 1. Jadi dapat dilihat bahwa yang berlogika 1 adalah input A0, input B1, input A1, input B0, dan terakhir adalah jika A dan B memiliki logika 1. Kemudian untuk gerbang NOT atau NOT gate atau disebut juga dengan inverter, di mana jika A logikanya 0, maka dia akan menghasilkan output 1. Dan sebaliknya jika A mendapat logika 1, maka outputnya akan menghasilkan 0. Kemudian gerbang NAND atau NAND gates itu merupakan konfigurasi yang memiliki perlawanan dengan sifat di gerbang AND. Tadi gerbang AND, jika inputnya A dan B berlogika 1, maka dia akan menghasilkan 1. Tetapi di sini pada gerbang NAND, jika input A dan input B berlogika 1, maka dia akan menghasilkan output 0. Selebihnya outputnya akan menghasilkan logika 1. Kemudian gerbang NOR atau NOR gate. Jika input A dan B kedua-duanya menghasilkan 0, maka dia akan menghasilkan 1. Ini merupakan kebalikan dari perlawanan dari konfigurasi daripada OR. Mana OR dia akan memiliki 1 jika salah satu kakinya atau kedua-duanya dia memiliki bernilai 1. Sedangkan sini adalah NOR jika kedua kakinya atau kedua inputnya tidak memiliki logika, artinya dia memiliki logika 0. Jadi jika A dan B inputnya logika 0, maka dia akan menghasilkan output 1. Itu kebalikan daripada fungsi gerbang OR tadi. Kemudian yang berikutnya gerbang XOR atau XOR gates. Ini jika A dan B inputnya berlogika 0, maka dia akan menghasilkan 1, dan selebihnya dia akan menghasilkan logika 0. Atau ini sistemnya disebut juga dengan exclusive OR, di mana OR sampaikan tadi bahwa dia akan menghasilkan 1 jika salah satu kakinya memiliki input 1, logika 1, atau kedua kakinya. Jadi perbedaan daripada gerbang OR.
Kemudian gerbang XNOR atau XNOR gates ini disebut juga dengan exclusive NOR atau kebalikan dari NOR, ya. Dimana jika salah satu kakinya saja memiliki logika 1, maka dia akan menghasilkan 1. Tapi jika salah satu kakinya atau kedua kakinya memiliki logika 0, maka dia akan 0. Dan jika kedua kakinya memiliki logika 1, dia akan 0. Inilah bentuk gerbang yang kita pelajari pada sistem elektronik untuk dasar-dasar pemrograman dalam merangkai sebuah rangkaian elektronik. Sekarang kita akan buktikan. Kita ambil gerbang N, karena pertama adalah N. Input, kita ambil input. 2 buah input minimal, kita akan uji menggunakan 2 buah input. Dan ada output. Dan kita start. Jadi kita runningkan. Nah, jika kita tekan input, nyala. Jika kita tekan kedua-duanya, maka output ada. Jika tekan salah satu, output tidak ada. Itu fungsi daripada gerbang N. Kemudian fungsi gerbang OR. Dua input kita hubungkan ke satu output. Ini aktif jika salah satu aktif, tekan outputnya menghasilkan logika 1, atau jika kedua-duanya menghasilkan logika 1. Jika tidak tekan kedua-duanya, dia tidak menghasilkan logika 1. Itu fungsi daripada OR. Kemudian lanjut fungsi pada inverter atau NOT. NOT cukup kita kasih input 1. Kita operasikan. Jika input berlogika 0, dia menghasilkan output 1. Jika input berlogika 1, maka dia akan menghasilkan 0. Itu fungsi daripada inverter atau NOT. Kemudian lanjut fungsi NAND. Kemudian kita tetap menggunakan 2 buah input dan 1 buah output. Kita perhatikan di sini tadi bahwa NAND itu berfungsi, dia berlogika 1 jika salah satu daripada inputnya berlogika 0 atau keduanya berlogika 0. Sekarang kita operasikan. Kita lihat bahwa di sini inputnya berlogika 0, maka dia akan menghasilkan 1. Jika salah satu dia menghasilkan 1. Kemudian jika dibalikkan, jika menghasilkan 1, dan jika keduanya dia akan 0. Itu fungsi pada N sesuai dengan tabel yang ini. Kemudian kita lanjutkan ke NOR. NOR kita ketahui jika kedua inputnya berlogika 0, maka dia akan 1. Selebihnya dia akan 0. Nah, NOR, kita tekan NOR ya. Ini jika 00 kita operasikan. Jika inputnya 00, maka dia akan menghasilkan 1. Jika salah satu dia akan menghasilkan 0. Jika kedua-duanya dia akan tetap menghasilkan 0. Kemudian kita lanjutkan ke
XOR. XOR, untuk diketahui XOR dia satu jika inputnya salah satu. Ini maka OR, ini maka outputnya satu, salah satu ya. Ini juga hasilkan outputnya satu. Tapi jika kedua-duanya 0, inputnya satu, keduanya 0, atau kedua-duanya 0, dia juga akan 0.